Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pendukung Anies Baswedan sangat setuju Prabowo memaafkan koruptor yang tobat? Artinya kan dalam pidatonya yang menggelegar kemarin Prabowo mengatakan bahwa kalau ada yang mau mengembalikan duit-duit korupsi dari koruptor-koruptor tersebut, dia akan memaafkan. Apakah dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, kita akan berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Lagi-lagi ada tanda kutip, bagi yang bertobat, yang mau mengganti kerugian atau mengembalikan uang yang dikorupsinya. Kenapa sih pendukung Anies Baswedan setuju? Kok aneh? Nah, ini yang akan saya jabarkan kepada kawan-kawan. Ini berkaitan juga dengan azas manfaat. Dalam agama Islam, mana yang lebih banyak manfaatnya? Mana yang lebih maslahat kepada umat? Kita selalu pendukung Anies ini kan selalu berdasarkan kepada kitabullah. Sama dengan orang Minang. Orang Minang itu mengatakan adat bersandikan syarak. Syarak bersandikan kitabullah. Artinya bersandarkan itu semua. Mana yang lebih baik bagi kemaslahatan umat, bagi kemasyarakatan, itu dilakukan. Sama juga dengan keadaan darurat. Misalnya kita di tengah padang pasir, kemudian ada babi. Itu boleh dimakan kalau kita kelaparan 2 seminggu tidak makan? Boleh. Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa kita bisa setuju dengan hal itu? Berkaitan juga dengan pepatah Minang sebenarnya kalau kita lihat Prabowo ini sekarang. Apa pepatah Minangnya? Saya berikan pantunnya kepada kawan-kawan yang di luar Minang, nanti saya terjemahkan. Kalau paku kacang balimbiang, tampurong lenggang-lenggangkan. Dilenggang urang sarwaso. Anak di pangku kemenakan dibimbing. Tenggang kampung jangan sampai binaso. Urang kampung dipatenggangkan, tenggang kampung jangan binaso. Itu pepatah Minang itu. Artinya apa? Kira-kira beginilah. Anak kita ini seorang Prabowo, fokus dulu kepada Prabowo, anak di pangku. Jadi anak dia itu siapa? Barisan-barisan Gerindra lah kira-kira kan. Orang yang mendukung dia kemarin, anak di pangkunya. Kemudian ponakan ini agak jauh sedikit. Orang-orang yang berseberangan sedikit-sedikit sama dia kan. Itu dibimbingnya, diikutinya, jalanlah ke sini. Yang bergabung kemarin lah kira-kira. Kemudian tenggang orang kampung dipertenggangkan, orang kampungnya seluruh bangsa ini dipertenggangkan, ditenggang rasakannya. Kemudian tenggang kampung jangan binaso, ditenggang kampung negara ini jangan sampai binasa. Ini cocok kali dengan pepatah Minang yang dilakukan oleh Prabowo memaafkan koruptor. Kenapa? Ini akan kita bahas. Sekarang izinkan saya dulu disclaimer. Saya melakukan kesalahan yang fatal dengan channel saya ini kemarin, di mana saya tidak mengindahkan apa-apa yang dibuat oleh namanya dalam YouTube-nya ada pedoman komoditas. Komoditas itu apa? Pedoman, acuan-acuan. Saya sudah banyak melanggar di situ. Apakah saya ini konten saya ataupun saya mengcopy konten orang lain, video orang lain sehingga saya melanggar. Ini kesalahan total ke saya aja. Sehingga channel saya ini dibanet namanya. Dibanet artinya saya disuruh menghapus video-video lain. Mungkin kawan-kawan yang berlangganan dengan channel ini, macam hebat kali channel ini. Berlangganan maksudnya sering menonton channel ini, kok hilang konten-kontennya yang dulu? Itu karena disuruh hapus oleh YouTube. Apakah kesalahan YouTube? Bukan, kesalahan saya. Saya mengcopy punya orang lain, kemudian mencuplik tanpa izin. Ingat, tanpa izin. Kemudian karena itu menguatkan data-data pembuatan video saya. Kemudian ada juga video-video short saya, yang saya cuplik saja langsung dari video-video baik berita dan lain-lain. Dan itu memang kesalahan, saya sadari kesalahan saya sendiri. Sehingga channel ini dibanet namanya. Dibanet itu artinya kalau saya upload konten ini, tidak mendapatkan uang pulsa lagi. Boleh upload sampai 20 Maret kalau nggak salah saya dikasih tahu, itu boleh. Tapi saya memang sudah menyediakan tempat lain, channel lain, tapi itu belum bisa juga dimonet. Istilahnya belum dapat uang pulsa juga di situ. Ada channel saya lampirkan di sini. Kemudian kalau sempat saya hilang di sini, di platform ini, mungkin di Facebook saya ada juga di situ. Dengan kemarin itu masalah tukang-tukang, sekarang mungkin video-video ini tetap saya upload di situ. Mana tahu ada yang rindu dengan saya. Maksud saya ingin melihat apa yang saya bicarakan di platform Facebook itu ada juga. Dan namanya tetap sama, karena nama saya kan Ranil Sim. Kajinar itu kan nama orang tua saya, artinya Ranil Sim bin Kajinar. Saya lampirkan juga sedikit di sini. Kemudian ada channel baru saya, itu pun belum dimonet namanya. Kalau orang YouTuber udah tahu belum dimonet, itu belum dapat apa-apa. Tapi tujuan kita dari awal saya membuat platform di YouTube ini, ataupun di media sosial, tujuan hanya ingin berbagi pikiran, kemudian berbagi apa-apa kira-kira yang bermanfaat kepada kita. Jadi di channel saya yang lain itu ada konten tukang-tukang dan ide sehari-hari yang ingin saya bagikan sesuai dengan kemampuan saya juga. Termasuk dalam hal ini adalah di permasalahan politik. Namun selagi bisa saya upload di channel ini, saya upload terus.
Artinya walaupun tak mendapatkan uang pulsa lagi, tetap saya upload. Karena tujuan awalnya, esensi atau isi substansinya sebenarnya bukan masalah uang saja. Uang iya penting, tapi yang lebih penting saya ingin mengemukakan pikiran saya tentang hal-hal yang berguna rasanya untuk bangsa ini, khusus di bidang politik. Oke? Seterusnya, tentu saja disclaimer lagi saya kan, saya adalah pendukung Anies Baswedan. Sampai saat ini saya masih mendukung Anies Baswedan untuk jadi presiden kah, untuk jadi gubernur kah. Walaupun kemarin ada sedikit permasalahan kurang setuju dia mendukung Pramono Anung, tapi setelah itu saya kan sadar bahwasanya mendukung Pramono Anung itu tujuan Anies ada jauh lebih tinggi, termasuk dalam istilah perpolitikan, taktik dalam perpolitik itu sudah selesai. Dan saya bukan pemilih Prabowo, tapi kenapa saya sangat mendukung masalah memaafkan koruptor? Bukankah ini nyeleneh? Bukankah sudah lari? Sudah gila saya memaafkan koruptor sama dengan Prabowo? Mari kita lihat dulu masalahnya sekarang. Apakah Prabowo ini omon-omon? Apakah bisa dia melakukan hal tersebut? Kita gali dari awal dulu Prabowo waktu berpidato kemarin di waktu pelantikan. Dia akan kejar koruptor itu sampai Antartika dan yang lain-lain, mempelesetkan antar kita katanya kan. Di situ nampak itu ada yang diberikan Tuhan ilham kepada Prabowo bahwasanya Antartika. Kan tidak ada orang lari ke Antartika, datang pun ke sana riset-riset. Tapi Antartika itu dalam pelesetan bahasa Indonesia bisa-bisa antar kita. Apa maksudnya? Dia akan buru ke sana. Artinya Prabowo menebar sebuah ancaman kepada penjahat, penggarong duit negara. Kita setuju, sangat setuju. Itulah yang digaung-gaungkan Ganjar, Anies, dan Prabowo. 3 putra bangsa yang berkompetisi kemarin. Dan dalam hal ini kita sangat setuju. Namun ini saya lihat seorang Prabowo ini mempunyai gaya dan triknya yang hebat juga. Kalau kita akui, secara jujur kita mengakui. Kenapa hebat? Dia memang menginginkan untuk menang, untuk jadi presiden itu sudah tertata dari awal, sudah direncanakan dari awal. Dia tahu bahwasanya kalau tidak membawa Gibran, tidak membawa Jokowi, tidak di-endorse oleh Jokowi, dia sama sekali tidak akan bisa menang melawan Anies, melawan Ganjar. Makanya dia di-endorse, dia ambil itu taktiknya itu. Itu semacam taktik, walaupun dalam tanda kutip yang lain menyalahkan dia tidak segala macam melanggar etik. Anies Baswedan pun katanya melanggar etik itu, tapi kita kecualikan dalam itu. Dalam hal ini adalah langkah Prabowo ini yang kita acungan jempol, maksud saya. Kemudian setelah itu, setelah dia tebar ancaman pada waktu pidato kemarin itu, sekarang keluar statement dia memaafkan koruptor. Sementara sebelum itu kita kan tahu, sudah banyak selama 2 bulan ini Prabowo kan mengatakan kemarin, saya baru 2 bulan menjabat. Banyak yang spesimis sama dia katanya kan, baru 2 bulan. Coba hitung berapa koruptor yang sudah saya tangkap katanya kan. Ini memang benar kawan-kawan. Tapi yang ditangkap itu kan kemarin ada siapa Harun Masiku rencananya, Hasto segala macam. Itu kan diumbar-umbar, itu kan dilawan di luar, bukan antar kita itu. Kemudian satu lagi, yang kemarin Tom Lembong di luar juga barisan Prabowo. Itu yang kita lihat yang secara nyata. Tapi banyak lagi. Markus, kita tahu Markus di MA kemarin itu luar biasa kan, Prabowo menangkapnya. Itu kita katakan di masa pemerintahan Prabowo. Kemudian kenapa dia memaafkan ini? Memaafkannya. Ini sebenarnya taktik Prabowo juga. Taktik Prabowo kenapa? Dia menyadari Indonesia ini indeks korupsinya luar biasa hancur. Hancur memang. Kalaulah seandainya dia kejar seluruh koruptor itu sendiri, seandainya dia kejar seluruh koruptor itu di Indonesia, jangan-jangan tak ada bersisa aparatur negara yang membantu dia di pemerintah. Jangan-jangan dirinya juga terseret. Jangan-jangan. Karena begini kawan-kawan, Prabowo setelah menjadi presiden, begitu dia dilantik, ada badan-badan intelijen yang memberikan data yang valid kepada dia. Siapa-siapa itu? BIN, Badan Intelijen Nasional. Kemudian badan intelijen yang ada di kepolisian, di kejaksaan, kemudian di tentaraan, di macam-macam, di bea cukai semuanya. Semua mengarah memberikan informasi kepada dia. Coba kita bayangkan kita berdiri di suatu tempat yang rendah. Kemarin Menhan, tidak seluruh informasi intelijen itu ada sama dia. Kemudian dia berdiri di tempat yang tinggi, bisa kita lihat seluruhnya. Bisa kita lihat lapangan ini seluruhnya. Artinya sekarang menjadi presiden, terbuka mata Prabowo itu. Terbuka matanya.
Oh, ini keadaan Indonesia. Ini korupsinya yang gawat. Kalau saya buru koruptor semua, orang-orang kita, antar kita yang kena. Yang kena. Kenapa? Karena ya, yang mendukung Prabowo itu siapa kemarin? Kita bisa melihat keadaan-keadaan di kemarin itu. Berbekal informasi tersebut, makanya Prabowo mengambil jalan tengah lagi. Sama dengan waktu dia menggandeng Gibran. Kalau tak dimaafkan koruptor ini semua, akhirnya seperti apa? Seperti menepuk air di dulang. Menepuk air di dulang itu maksudnya ditepuk ke muka sendiri. Artinya begitu, bawahan seluruh aparat itu, kalau seandainya kita mengambil kata-kata dari seorang Chandra Hamzah itu ada undang-undang tipikor pasal 2 dan 3 yang dikenakan kepada Tom Lembong itu sekarang, itu semua aparat bisa kena, kata Chandra Hamzah, bekas komisioner KPK dulu yang terkenal dengan kasus cicak buaya. Semuanya bisa kena dengan pasal tersebut. Makanya Prabowo sudah melihat di atasnya, betul-betul rupanya indeks korupsi di Indonesia itu luar biasa kacaunya. Makanya dia melihat kalau ini dilaksanakan betul-betul penegakan hukum nantinya, ini berbahaya. Seluruh aparat itu kena. Jadi apa jalan keluarnya? Ya udah, itu zaman jahiliyah dulu. Jalan tengahnya sekarang saya maafkan dengan catatan bertobat. Apa yang diinginkan oleh Prabowo di situ? Pertama, untuk menyelamatkan dulu Indonesia ini. Menyelamatkan pertama dari anggaran kita yang kasif sekarang ini, paling tidak pengembalian uang dari koruptor yang mungkin sudah ada anggarannya sama dia, yang sudah ada pasokan data intelijen kepada Prabowo bahwa mungkin kalau ini bertobat para koruptor ini bisa menutup utang yang 800 triliun. Bisa saja data itu sudah masuk ke dia, bahkan mungkin melebihi itu. Bahkan untuk makan siang pun bisa ditutupi dengan pengembalian dari duit-duit koruptor ini. Bisa jadi, kita tidak tahu karena data itu sekarang dipegang dia. Dulu bukan dipegang dia, dulu dipegang oleh Jokowi. Karena seluruh aparat yang intelijen yang memberikan data-data pasokan data yang A1 itu dulu aja kan ke Presiden Jokowi, sekarang ke dia. Dia udah mengetahui kalau ini disantai semua, kalau ini dihajar semuanya, semua bakal kena. Orang yang mendukung dia pun kena. Makanya jalan satu-satunya adalah memberikan pertobatan. Oke. Kalau itu kesimpulannya dari Prabowo, pendukung Anies Baswedan merasa artinya kita mendukung. Ya enggak usahlah dipenjarakan koruptor itu. Karena begini, begitu kalau koruptor di sidang segala macam ditangkap kemudian oleh aparat, dia juga ujung-ujungnya kan enggak dikembalikan uang ke negara. Uang yang dikorupsi tidak dikembalikan, dia dihukum penjara. Menjelang dia dihukum di penjara itu, di penyidikan dia bayar misalnya kan banyak yang ketahuan. Kemudian di sidang dia membayar, kan ada markus penjara, markus hukum. Misalnya mau tuntutan 10 tahun, 5 tahun, ada anggarannya, ada tarifnya. Kan ketangkap Markus di MA kemarin itu, sampai 1 triliun uang di apartemennya kan. Itu kenyataannya. Atau seperti di KPK, Firly Bahuri memeras si Syahrul Yassin Limpo. Itu kan tidak bagus juga. Maka itu mau dipotong oleh Prabowo. Dipotongnya kenapa? Ya daripada nantinya masuk seperti itu ke aparat, menambah korupsi baru, menambah dosa baru, dia tarik itu semua sampai ke atas. Dia maafkan. Jadi artinya tidak lagi koruptor itu menambah yang bertobat, menambah untuk berdosa lagi. Tidak ditambahnya lagi. Jadi dipotong oleh Prabowo. Kita hargai itu. Kenapa? Pertama itu, pengembalian uang ke negara berhasil. Kemudian aparat-aparat yang menangani kasus korupsi itu jangan sampai korupsi lagi, kena suap lagi. Pertanyaannya, apakah Prabowo tidak melanggar hukum di sini? Tidak, sama sekali tidak. Ini kecerdasan seorang presiden yang bernama Prabowo. Biar kawan-kawan ketahui, seorang presiden itu mempunyai hak prerogatif istimewa. Ada hak amnesti, ada grasi, ada abolisi, ada rehabilitasi. Misalnya ini seseorang di sidang, kemudian diperiksa oleh aparat, udah bayar sampai nanti di tingkat terakhir PK, dia dihukum. Kemudian dia minta grasi kepada presiden, diloloskan, dibebaskan. Artinya apa? Kalau dia bertobat dari awal, tidak perlu dia sidang. Kemudian bayar di sini, suap sana, kemudian tidak mengembalikan uang negara, dikasih. Artinya dipotong jalur itu oleh Prabowo semua dengan catatan.
dengan catatan mengembalikan uang yang dikorupsinya daripada orang itu di penjara. Di penjara nanti ada lagi suap di penjara, tarif kamarnya sekian, segala macam. Prabowo mengetahui dari data intelijen hal-hal seperti itu daripada menyuap terus dalam tingkatan-tingkatan tertentu sampai dia akhir masa jabatannya. Sementara uang yang disimpannya tadi mana-mana tak dikembalikan. Kan lebih baik dia di penjara dikasih makan lagi di situ. Uang negara lagi, penghematan. Makanya Prabowo ngambil itu semua. Grasi katanya kan, atau rehabilitasi, atau penghentian masa penuntutan, dibebaskan, rehabilitasi. Ada sama Prabowo. Oh, katanya harus ada izin MA, harus ada rekomendasi dari DPR. Apa sih susahnya sama Prabowo sekarang? DPR di bawah tangan dia 84% mendukung dia. Oh, katanya pertanyaannya, MA nanti bermasalah di MA. MA itu kawan-kawan, Hakim Agung itu dipilih oleh Presiden dan DPR. Logikanya DPR udah di bawah kekuasaan Prabowo. Siapapun yang disodorkan oleh Prabowo itu harus dipatuhi oleh MA, Mahkamah Agung. Kalau tidak berhenti dia saat itu. Kalau sampai menjabat sekarang ini tidak sesuai dengan program Prabowo, habis dia. Ini yang saya katakan tindakan cerdas dari Prabowo untuk menyelamatkan. Mulai dari pepatah saya tadi itu. Kalau paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan. Dilenggang anak sarwaso. Anak di pangku kemenakan dibimbing. Urang kampung dipatenggangkan. Tenggang kampung jan binaso. Itu artinya makanya pendukung Anies Baswedan mendukung tindakan Prabowo segera mungkin. Maafkan aja yang bertobat. Terima kasih.